Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selalu senantiasa kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam aktivitas kita sehari-hari, terutama dalam belajar. Nah, pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang nilai Pancasila, kemudian letak geografis dan astronomis Indonesia, dan juga kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, ini adalah gabungan dari fokus pembelajaran PKN, kemudian ke IPS, dan juga kepada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang, kita masuk pada tujuan Pancasila dan nilai yang dikandungnya. Dengan tujuan, pertama, setelah mempelajari Pancasila dan nilai yang dikandungnya, kita diharapkan memiliki sikap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bersikap tanggung jawab, kemudian cinta tanah air dan rela berkorban sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila. Yang ketiga, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai Pancasila sudah lama dijalankan dalam kehidupan manusia sehari-hari, seperti dalam aspek sosial budaya. Karena itu, nilai-nilai Pancasila harus dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercipta negara yang aman, damai, dan penuh toleransi serta terwujudnya masyarakat sejahtera. Nilai yang terkandung dalam sila ke-1 yaitu beriman kepada Allah dan menjalankan semua perintah Allah, baik sholat, berbakti kepada orang tua, dan juga menjaga akhlak kita kepada teman. Sila yang kedua, dalam bermasyarakat kita memiliki hak dan kewajiban yang sederajat atau sama dan mengedepankan adab kita atau sikap kita terhadap lingkungan, dan kita tidak memaksakan kehendak kepada siapapun dan membantu korban bencana. Yang ketiga, sila yang ketiga, kita berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan sikap cinta tanah air, rela berkorban, dan menghindari sikap yang memecah belah bangsa. Sila yang keempat, kita harus menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan membangun semangat kekeluargaan dan mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu kita harus bekerja keras menghargai karya atau kerja orang lain dan menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Nah, sekarang perilaku apa saja yang kamu lakukan sehari-hari yang sesuai dengan sila-sila Pancasila? Catatlah perilaku tersebut selama sepekan ke dalam tabel berikut. Silakan kerjakan untuk menambah pemahaman. Sila-sila Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sila-sila tersebut merupakan sebagian kecil dari keseluruhan ajaran agama Islam. Agar sikap dan perilaku kalian sesuai dengan sila Pancasila tersebut, bernilai ibadah, niatkanlah sikap dan perilaku tersebut sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Di mana dalam hadis, innama a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang kita masuk kepada letak geografis dan astronomis Indonesia. Adapun tujuannya, yang pertama, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau negara maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, serta komunikasi, transportasi. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Nah, apa itu letak geografis? Ya, letak geografis adalah letak wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, kita amati peta Indonesia di sini. Di sini, di ujung atas kanan terdapat Samudra Pasifik, sedangkan di ujung bawah kiri terdapat Samudra Hindia. Dari peta di atas, kita bisa mengambil contoh letak geografis Indonesia yaitu di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, sekarang letak astronomis.
Letak astronomis adalah letak wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Nah, apa itu garis lintang? Yaitu garis yang membentang dari timur ke barat sehingga membagi dunia itu menjadi bagian utara dan bagian selatan. Sementara garis bujur yaitu garis yang membujur dari utara ke selatan sehingga dunia terbagi menjadi bagian barat dan bagian timur. Nah, dengan perhatikan garis lintang dan garis bujur di atas, kita bisa ambil contoh bahwa secara astronomis letak Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia. Lengkapilah tabel berikut sesuai berdasarkan materi yang saya sampaikan di atas. Nah, apa itu letak astronomis dan letak geografis? Setelah kalian dapat membedakan letak Indonesia secara astronomis, cermatilah gambar berikut ini. Nah, Indonesia memiliki keuntungan berdasarkan letak astronomis dan geografisnya. Diskusikanlah bersama keluarga kalian atau orang tua kalian, keuntungan apa sajakah yang dapat dimiliki Indonesia berdasarkan letak geografisnya, dan apa sajakah keuntungan berdasarkan letak astronomisnya. Kalian bisa membaca buku atau sumber informasi lainnya melalui internet. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Tujuannya, kita dapat menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam tertulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Nah, dalam satu paragraf, hanya ada satu kalimat utama, sehingga kalimat selebihnya dinamakan kalimat penjelas. Kalau dalam dua paragraf, tentu ada dua kalimat utama. Kalau dalam 3 paragraf, tentu ada 3 kalimat utama, dan seterusnya. Nah, ciri-ciri kalimat utama. Yang pertama, kalimat utama dapat berdiri sendiri dan memiliki arti yang luas. Yang kedua, kalimat utama biasanya berada di awal paragraf atau disebut deduktif, dan namun terkadang berada juga di akhir paragraf yang disebut induktif. Kalimat utama berisi suatu permasalahan yang dapat dikembangkan lebih rinci lagi. Dan yang terakhir, keempat, kalimat utama merupakan pernyataan yang bersifat umum dan dapat dikembangkan lagi. Sekarang, ciri-ciri kalimat penjelas yaitu kalimat penjelas merupakan pendukung kalimat utama. Yang kedua, kalimat penjelas menjelaskan topik. Yang ketiga, dalam penjelasannya, kalimat ini membutuhkan penghubung seperti kata bahkan, misalnya, contohnya, agar tercapai keterkaitan antar kalimat. Nah, berikut contoh kalimat utama dan penjelas pada satu paragraf. Contoh teks paragraf di bawah ini yaitu, anggota gerak hewan tergantung cara hidupnya. Beberapa hewan memiliki kaki untuk berjalan, berlari, dan melompat. Ada juga hewan yang memiliki sirip untuk berenang atau sayap untuk terbang. Nah, di kalimat ini terdapat 3 kalimat. Dari teks di atas, bisa kita tentukan kalimat utama dan penjelasannya dan penjelasnya sebagai berikut. Nah, dari satu paragraf tadi, yang terdapat 3 kalimat, maka ketika kita pahami, kalimat utamanya terletak pada kalimat anggota gerak hewan tergantung cara hidupnya, yaitu kalimat pertama pada paragraf. Sementara kalimat yang kedua dan ketiga, yaitu beberapa hewan memiliki kaki untuk berjalan, berlari, dan melompat. Itu kalimat yang kedua dalam paragraf, merupakan kalimat penjelas yang pertama. Sementara kalimat penjelas yang kedua yaitu ada juga hewan yang memiliki sirip untuk berenang atau sayap untuk terbang. Itu pada paragraf terakhir. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan penelitian kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami nilai-nilai Pancasila yang dikandungnya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga kita bisa mengetahui letak astronomis dan geografis Indonesia, dan juga kita bisa memahami apa itu kalimat utama dan kalimat penjelas. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dalam memahami ilmu yang kita pelajari.
dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.